Karena kita tadi naik ojek, jadi lebih cepat kita sampai di pos 1. Kayak perjalanan tadi cuma 10 menit deh naik ojek. Mungkin kalian kalau ke Merbabu bisa menggunakan jasa ojek sembari menghemat tenaga. Pos 1. Dari Gapura Merbabu kurang lebih 15 menit kami tadi tiba di pos 1. Tanpa istirahat lama kami pun langsung melanjutkan menuju ke pos 2. Gunung Merbabu merupakan salah satu gunung tertinggi di Jawa Tengah. Ketinggiannya sekitar 3142 mdpl. Oh ya, Gunung Merbabu sebenarnya memiliki beberapa jalur, yaitu jalur pendakian via Wokas, Tekelan, Suwanting, dan Selo. Tapi kami sekarang lebih memilih via jalur Suwanting. Ya karena di jalur ini memang terkenal dengan akan keindahan savananya, selain via jalur Selo tentunya. Setelah dari pos 1 kita memasuki kawasan hutan atau di sini disebut lembah. Setelah dari pos 1 jalur bisa dibilang menanjak tipis, tapi udah bisa bikin napas jadi tipis, lumayan juga. Sebelum menuju pos 2, kalian akan melihat beberapa penunjuk jalan, penanda kalian sudah benar mengikuti jalur pendakian. Sedikit cerita kenapa saya memilih Merbabu sebagai ekspedisi pertama saya. Karena terus terang, saya sendiri sangat penasaran dengan keindahan sabana Merbabu, dan juga dengan trek pastinya. Jika tadinya Merbabu bukanlah pilihan, mungkin saya lebih memilih gunung lainnya untuk didaki. Tapi karena Merbabu baru saja resmi dibuka, alhasil saya dengan Ramah dan Rudy lebih memilih Merbabu sebagai destinasi yang harus kami sambangi di awal. Satu jam perjalanan, kita belum sampai pos 2, tapi baru sampai di lembah Ngerijan namanya. Nggak tahu kenapa dinamakan seperti ini. Halo deh, ya, gimana rasanya jauh dari rumah? Hah? Jauh dari rumah, mendaki. Gimana ya, ada rasa rindunya sama keluarga dan orang yang kita sayang. Ini perjalanan terjauh kan selama ini mendaki? Iya, paling jauh ini Jawa Tengah. Gunung Merbabu. Gak apa-apa, dari pengalaman. Berkelana lah, semasih muda. Iya, mantap. Kapan lagi coba? Jangan sia-siakan masa mudanya ya. Betul itu, betul. Iya. Uang bisa dicari. Waktu yang sulit dicari seperti itu. Mantap, Gunung Merbabu. Mami tuh. Istirahat sebentar mengisi tenaga, sesudahnya kami pun lanjut memasuki hutan lebat. Kali ini trek dibilang cukup menguras tenaga kami, ditambah tanah yang sedikit bercampur air akibat hujan semalam. Cukup membuat kami harus fokus dan konsentrasi. Jika kita melawan sedikit saja, maka dipastikan seperti apa nantinya. Jadi kami memerlukan tenaga ekstra melewati jalur ini, dan sesekali kami istirahat untuk memulihkan tenaga kami. Trek berlumpur membuat kami sulit berjalan. Soalnya tadi malam hujan cukup lebat. Tapi kami tetap hati-hati supaya selamat sampai pagi.
Setelah kami cukup berjuang keras melewati jalur yang becek dan berlumpur, tak lama kemudian kami akhirnya tiba di pos 2. Di pos 2 mungkin kita akan istirahat cukup lama sebelum melanjutkan menuju pos 3. Setelah perjalanan terjal, jalur lumayan sulit, becek karena kemarin hujan deras. 2 jam perjalanan kita akhirnya tiba di pos bendera. Di sini adalah tempat area camp, tapi kami lebih memilih camp di pos 3 aja. Sekarang kami istirahat sebentar dulu sampai memulihkan tenaga. Jadi Pos 2 masih jauh perjalanan nih ke pos 3. ya sekali nyari sumber airnya juga lumayan jauh, sekitar 2,5 jam. Jadi di pos 2 ini airnya nggak ada. Ya ada sumber air sana tapi airnya nggak ada. Terus di dalam ember itu terlihat banyak sampah yang sangat mengecewakan. Aduh. Dan bau kencing juga di sana. Mungkin jahil sekali orang-orangnya. Orang-orang di sini emang nggak bisa menghargai sumber. Jagalah alamnya, jagalah fasilitas yang ada di sekitar supaya orang-orang yang baru ke sini bisa menikmati juga. Aduh, kita bawa airnya. Sedikit lagi kirain di map peta ada 4 pos mata air. Cuman 4 dari gini lembah Comoro. Asal tahu ke. Ya udah perjalanan masih panjang. Ya masih panjang. Ke pos 3. Kita tetap semangat. Tetap semangat menuju pos 3. Mantap. Minimal kita camp harus pos 3 supaya besok summitnya lebih memakan waktu lebih sedikit Dan sangat dengan ya. kakinya bosku. Sesudah kami bersantai di pos 2, kami akan lanjut menuju pos 3. Kali ini lebatnya hutan seketika terbuka, tapi untungnya kabut turun melindungi kami dari terik sinarnya matahari. Jalan. Halo Mas. Jauh pos 3 ya? Tahu. Medane gini Mas. AM36 Mas. Pos 3. Oh AM36. Udah dikasih ampun. 21. Nancap terus. Bucin kan. Sangat deh. Baru sampai Lembah Mading. Perjalanan menuju pos 3 lumayan jauh dan trek lumayan terjal katanya. Kita harus menghemat tenaga sedikit-sedikit. Tetap semangat.
pasti. Cut. Belum mata air. Mata air dulu nanti 3 HM baru sampai. Pasti ya. Oke. Jadi izin. Oh nanti ada licin lagi di sana malah. Oh, di sana tuh parah licin banget. Habis itu jam malam. Seiring berjalannya waktu, kami kian masuk ke dalam hutan. Trek yang semakin curam membuat menguras stamina dan tenaga kami. Akibatnya, kami lebih sering berhenti untuk menghela napas dan minum air. Sejauh itu, jalur terbilang aman ketimbang yang sebelumnya. Kenyataannya, jalur menuju pos 3 lebih berat dari yang saya duga. Sesekali kami perlu berpegang untuk membantu kami menanjak. Aduh, merbabu via Swanting emang luar biasa. Capeknya. Anjir. Gimana jalurnya? Sampai di Merbabu. Ya ampun anjing. Aduh, jalurnya Barbar sekali. Serius sumpah. dibandingkan Gunung Agung di Bali, saya bilang ini lebih parah. Lebih parah dia. Padahal ketinggiannya dibilang sama, tapi mungkin karena kemarin hujan ya, Iya. jalurnya agak becek dikit, agak menyiksa kami. Kalau perbandingan di Semeru dari Rupani ke Kalimati, mending trek itu ketimbang trek ini. Aduh, parah sekali ini. Naik terus. Baju kami pun udah basah. Aduh. Udah lelah, tapi masih panjang. Kira-kira 1 jaman lah menuju pos 3, tempat camp kita. Kami masih di shelter HM28. Oke, istirahat dulu sebentar. Atap negeri. Merbabu. Tes gitu. Di trek ini kalian harus hati-hati karena jalur di sini rawan longsor. Isi tulisan danger dan rawan longsor. Itu rawan longsor, hati-hati. Menuju pos 3. Di beberapa rute terdapat jalur yang rawan longsor. Jadi di sini kita harus tetap hati-hati, apalagi pada saat musim hujan seperti sekarang. Airnya ada kan? Pos 3 ada pos air. Ini camp di mana ini? Kok nggak bawa carry? Oh, pos 2. Kemarin perjalanan aduh. Jam beres Jam berapa tadi? Berapa? jam 9. Dari mana Mas? Oh, Jauh. Ayo hati-hati. next camp nih. Iya.
via pos air. Setelah 2 jam perjalanan, kita akhirnya sampai juga di satu-satunya sumber air di Gunung Merbabu, yaitu di pos air di HN 34. Di sini ngambil air dulu ya, isi ulang persediaan. Betul guys. Biar bisa You masuk look. Isi ulang air dulu. Karena sini sumber air terakhir ada ya. Ya benar. Biar bisa kita mandi di atas. Kita mandi berenang. Oh, berenang. Indah sekali. Oke. Enggak bercanda. Airnya kecil tapi sangat berarti buat kita. Sudah ngisi ulang air di pos air, kita lanjut menuju pos 3, tempat area camp. Coba sebentar aja sampai sana, mungkin kira-kira 15 menit. Lanjut lagi. Setelah beberapa jam mendaki, sebelum melihat pos 3, kami akhirnya tiba di pos air. Pos ini adalah satu-satunya sumber air di jalur Swanting. Jadi sudah bisa dipastikan menjadi tempat berkerumun orang-orang para pendaki. Setelah kita tadi melewati pos air, jalurnya langsung berubah. Jalurnya sangat amat terbuka. Tapi dari sini view sabana dan gagahnya Merapi tampak terlihat sesekali. Jika kalian sudah sampai dengan jalur yang terbuka seperti ini, itu artinya kalian sudah dekat dengan pos 3 atau tempat camp area terakhir di Gunung Merbabu via Swanting. Setelah perjalanan cukup panjang, kita akhirnya sampai di pos 3. Lautan awan, sabana Merbabu. Sampai juga di pos 3 Merbabu. Sampai tujuan awal. Berat banget. Hey. Yes, Pos 3. sampai juga guys. Lihat di sana lautan awan. View-nya Merapi sih dari sana. Kita akan buka tenda dulu di sini bermalam. Besok kita akan summit. Oke. Lautan awannya lihat. Sabananya udah terbentang di atas sana. Mantap. Lumayan. View Gunung Merapi dari sana. Makan nasi goreng dulu. Makan ya guys ya. Oke. Jadi kami camp di sini. Sudah selesai mendirikan tenda. Kalian istirahat di sini. Mantap. Semoga ada sunset. Ntar katanya sih view legendaris Gunung Merapi. Mantap. Semoga kabutnya hilang ya.